Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Hari ini kami boleh datang beribadah bersama-sama, baik secara offline maupun online. Kami sadar Tuhan, kami ini manusia yang lemah, kami sulit untuk beribadah, apalagi online. Tetapi kami mohon anugerah Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, dengan sadar bahwa kami ini sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus, berhadapan dengan Allah pencipta langit dan bumi, Allah Tritunggal yang kami sembah. Berkatilah Tuhan firman Tuhan yang akan kami dengar, kiranya boleh menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus 1 ayat 1 sampai 4. Kita akan memulai pembahasan eksposisi dari Yakobus pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang keempat. Surat Yakobus. Mari kita sama-sama membacanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun secara online, kita baca dengan suara kita firman Tuhan ini dari surat Yakobus 1 ayat 1 sampai yang keempat. Mari kita sama-sama membacanya, 1, 2, 3. Salam dari Yakobus, hamba Allah, dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bagi kita yang suka olahraga tinju, Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti tahu petinju yang bernama Evander Holyfield. Asal Amerika, dia berkebangsaan Amerika, badannya begitu kekar, kulit hitam, botak, kumisnya sedikit, ya begitu besar. Dialah Evander Holyfield. Banyak orang yang tahu tentang dia, banyak. Tetapi sedikit orang yang tahu tentang kunci keberhasilannya menjadi petinju profesional kelas dunia. Apa yang membuat dia begitu giat dan berhasil dalam olahraga tinju yang dia geluti itu? Ada satu kalimat dari pelatihnya. Itulah kunci keberhasilan dia. Kisahnya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Holyfield memulai olahraga tinju itu ketika dia berumur 8 tahun. Masih sangat kecil sekali, dia suka tinju ya. Mungkin apapun di depannya ditinju sama dia, dan masih sangat kecil. Dan di umur yang masih sangat kecil itu, dia sudah dilatih oleh seorang pelatih, coach. Pelatihnya mengatakan satu kalimat seperti ini, jika kamu Holyfield terus-menerus mengikuti instruksi-instruksi dari pelatih, dan juga kamu terus bekerja keras dari diri kamu sendiri, maka suatu hari kamu akan menjadi juara dunia. Wah, Holyfield yang masih kecil itu menghafal kalimat tersebut. Pelatih saya mengatakan bahwa kalau kamu terus ikuti instruksi-instruksi pelatih, dan juga aku bekerja keras, maka suatu hari nanti aku akan menjadi juara dunia. Bertahun-tahun selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Holyfield menjadi petinju olimpiade, juara kelas berat ringan, dan dengan cepat menjadi juara dunia kelas berat. Jadi petinju kan ada kelas-kelasnya ya. Ada yang berat ringan, ada yang berat. Wah. Nah, ketika petarung terkenal ini ditanya dengan kalimat pelatihnya yang dulu, ya ditanya nih tentang kalimat pelatihnya yang dulu, Holyfield merespon apa? Holyfield mengatakan bahwa I believe him. Aku percaya kata-kata dari pelatihku. Aku beriman, aku percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan percaya satu kalimat saja dari pelatihnya, Holyfield punya pengharapan yang besar dalam olahraga yang dia geluti, yaitu tinju. Percaya pada kata-kata pelatihnya. Bahkan dia dapat memenangkan berbagai pertandingan, berbagai pukulan dari lawan, berbagai sakit, berbagai tinju dari petarung-petarung yang lain. Apa yang dimiliki Holyfield, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dua hal yang dimiliki Holyfield, yaitu adalah iman dan ketabahan.
kepercayaan dan ketahanan, iman dan ketabahan. Iman kepada kalimat pelatihnya yang begitu sederhana, yang bahkan bisa dihafal oleh anak-anak, dan juga ketabahan ketika bekerja keras, membentuk ototnya, mengalami tinju dan meninju di ring tinju. Holyfield percaya pada kalimat pelatihnya, dia dapat menang menghadapi pertarungan-pertarungan yang berat di ring tinju. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap profesional ataupun orang-orang yang berhasil pasti menghadapi pencobaan dan ujian. Bukan hanya pencobaan dan ujian yang 1-2 saja, tapi sangat banyak ujian dan pencobaan yang dihadapi oleh orang-orang yang berhasil, oleh orang-orang yang profesional, oleh orang-orang yang bertekun ya, yang berhasil. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya pencobaan dan ujian yang silih berganti, mungkin pencobaan dan ujian itu malah langsung datang bertubi-tubi. Bukan hanya satu ngantri ya, satu selesai, lalu selesai. Tidak. Pencobaan dan ujian itu bisa datang bertubi-tubi, berbarengan. Bagaimanakah kita bisa melaluinya? Bagaimanakah para profesional bisa melaluinya? Bagaimanakah setiap orang yang mau berhasil, mau berkarya baik untuk Tuhan maupun sesama melaluinya? Selain karena anugerah Tuhan, kita butuh iman, kita butuh ketabahan. Bagaimanakah kita dengan diri kita sebagai pengikut Kristus? Apa yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita hadapi ring tinju saja? Ring tinju masih aman, ada wasitnya. Kalau sampai pingsan, dihentikan tinjunya. Apa yang kita hadapi sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang kita hadapi sebagai orang Kristen bukanlah ring olahraga, tetapi medan pertempuran, peperangan rohani, medan perang. Tidak ada wasit di medan perang. Tidak ada protokol keamanan. Mati ya mati. Ditembak ya ditembak. Ditusuk pedang ya ditusuk pedang. Mati ya mati. Resiko besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab menggambarkan bahwa rohani kita itu bagaikan di dalam peperangan rohani. Tidak mudah. Sangat sulit. Lebih besar dari ring tinju. Apa kekuatan kita untuk bisa memenangkan pertempuran-pertempuran yang ada di dalam peperangan rohani tersebut? Yaitu iman dan ketabahan di dalam Kristus Yesus. Iman kepada perkataan Yesus Kristus yang adalah coach kita, yang adalah pelatih kita. Ketabahan ketika memang Tuhan izinkan pencobaan dan ujian itu datang. Kenapa kita ada COVID, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan yang izinkan sebagai ujian dari Tuhan. Tetapi dari iblis, COVID ini adalah pencobaan yang menjatuhkan kita, melemahkan iman kita, bahkan membunuh iman kita. Kita harus kuat, kita harus bergantung pada firman Kristus, kita harus bergantung pada pertolongan Tuhan, supaya kita tabah menjalani hidup penuh dengan cobaan dan ujian ini. Setiap orang Kristen punya firman Tuhan, tetapi hanya sedikit orang Kristen yang benar-benar beriman kepada firman Tuhan. Setiap orang Kristen punya firman Tuhan. Setiap orang Kristen ada Alkitab di rumahnya. Tetapi tidak banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh bersandar kepada Kristus yang memberikan ketabahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di ayat pertama ini, Yakobus memperkenalkan dirinya sebelum memberikan pesan yang sangat penting bagi 12 suku di perantauan. Yakobus di ayat pertama itu menjelaskan tentang dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, salam dari Yakobus, hamba Allah, servant of God, dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan yang sudah berpencar kemana-mana. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas surat Yakobus. Siapa sih penulis surat Yakobus ini? Kita mungkin bisa salah ya. Apa itu rasul? Rasulnya Yesus Kristus? Apa orang lain gitu, orang Kristen yang lain? Bapak Ibu Saudara sekalian, nama Yakobus itu nama yang umum. Ya, nama yang umum di dalam perjanjian baru saat itu ya.
Ya, di lingkungan Galilea itu sangat umum nama Yakobus. Kalau di Indonesia nama yang umum adalah misalkan Agus, itu umum ya. Banyak orang namanya Agus juga ya. Ya, hamba Tuhan kita ada yang namanya Agus, jemaat ada yang namanya Agus, pengurus ada yang namanya Agus juga gitu ya. Itu nama yang umum. Yakobus juga sama seperti itu, nama yang sangat umum. Kalau di perjanjian baru Yakobus, kalau perjanjian lama itu Yakub, Jacob, ya Yakub itu Yakobus gitu ya. Nah, ada 3 pemikiran Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah Yakobus ini penulisnya. Pertama, Rasul Yakobus yaitu anak Zebedeus, kakaknya Rasul Yohanes. Ya, pemikirannya demikian, oh ini mungkin Rasul Yakobus, kakaknya Rasul Yohanes, rasulnya Yesus Kristus ya. Ternyata apakah betul Rasul Yakobus? Tidak. Karena Rasul Yakobus sudah dibunuh oleh Herodes Agripa yang pertama dan diceritakan di Kisah Rasul 12 ayat 2. Jadi Rasul Yakobus sudah mati duluan, mati martir, dibunuh oleh Herodes Agripa I. Yang kedua kemudian ada pemikiran, oh Rasul Yesus Kristus ada 12 kan ya. Yang namanya Yakobus itu ada 2. Satu Yakobus anak Zebedeus, satu Yakobus anak Alfeus. Oh mungkin ini Rasul juga. Ya kan? Kebanyakan ada orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan untuk menulis kitab perjanjian baru. Paulus Rasul. Gitu ya. Mungkin ini Rasul Yakobus yang anak Alfeus. Apakah betul anak Alfeus? Tidak ya. Karena tidak ada informasi tentangnya setelah zaman awal-awal gereja itu baru muncul. Andaipun dia menulis surat ini, Rasul Yakobus anak Alfeus ini, maka harusnya dia tulis, aku ini dari Yakobus, ya salam Yakobus anak Alfeus. Karena di Alkitab kan diceritakan bahwa dia tuh dikenal sebagai anak Alfeus. Akhirnya kepada siapa kita berpikir kemungkinan tulisan surat Yakobus ini, yaitu pemikiran yang ketiga adalah yang paling tepat, yaitu Yakobus, pemimpin gereja di Yerusalem, yang tidak lain adalah saudara tiri dari Yesus Kristus. Kenapa kita sebut saudara tiri? Karena mereka memang satu ibu, tapi beda, ya beda benih. Yesus dikandung oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Tetapi Yakobus, saudara tiri Yesus Kristus ini, dikandung Maria, benihnya Yusuf. Maka dari itu, Yakobus ini adalah saudara tiri Yesus Kristus dan tercatat di dalam Kisah Rasul 12 ayat yang ke-17. Dan juga disebutkan oleh Paulus di dalam Galatia 1 ayat 19. Mari kita buka Galatia 1 ayat 19, Bapak Ibu Saudara sekalian. Galatia 1 ayat 19, saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Disebutkan oleh Rasul Paulus. Lalu Paulus memanggil Yakobus ini sebagai saudara Tuhan Yesus. Kemudian namanya juga tertulis di Markus 6 ayat 3. Yakobus, saudara Tuhan Yesus ya. Kita buka Markus 6 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan Markus 6 ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, ini mengacu kepada Yesus Kristus, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ini adalah Yakobus. Yakobus dikenal sebagai saudara Tuhan Yesus Kristus. Jadi surat Yakobus yang kita miliki itu adalah tulisan dari Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah seorang pemimpin gereja di Yerusalem. Jadi kita bisa sebut bahwa Yakobus ini adalah penatua. Ya bolehlah sebut sebagai penatua gereja. Ya, penatua gereja, memimpin gereja, mengatur pelayanan dengan baik. Tetapi kita lihat di dalam ayat 1 ini, Yakobus justru memperkenalkan dirinya dengan cara yang berbeda. Kalau mau keren-kerenan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau keren-kerenan, mau lebih diakui otoritas tulisannya, Yakobus memperkenalkan dirinya sebagai apa? Aku memberikan salam kepadamu, 12 suku perantauan, aku ini saudara Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya saudara Tuhan Yesus,
Aku ini adalah pemimpin gereja di Yerusalem. Kamu tahu Yerusalem itu apa? Pusat gereja. Kalau mau terkenal-terkenalan, keren-kerenan, Yakobus bisa sebut demikian. Tetapi Yakobus tidak keren-kerenan, tidak sombong. Dia itu rendah hati, dia menyatakan bahwa aku ini hamba Allah. Aku ini hambanya Yesus Kristus. Kata yang dipakai di dalam kata ini, kata hamba itu doulos, ya, doulos Yunaninya, yang mengacu kepada apa? Budak, posisi terendah dalam masyarakat Yahudi. Aku ini budak, tetapi bukan budak manusia, melainkan budaknya Allah. Aku ini hanya taat saja. Ini menarik ya. Yakobus sangat rendah hati, dia tidak perkenalkan dirinya secara berlebihan. Dia perkenalkan dengan hormat, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan rendah hati. Dia tidak menganggap dirinya lebih besar daripada orang-orang yang dia tuliskan suratnya. Nah, Yakobus menulis surat kepada siapa? Bapak Ibu Saudara sekalian sudah jelas ya di ayat 1 ini, kepada 12 suku perantauan. Istilahnya itu diaspora. Ya, diaspora itu adalah ya sudah tercerai-berai atau sudah terserak kemana-mana. Kita tahu bahwa umat Kristen di abad pertama itu mereka tuh terserak terserak kemana-mana atau tercerai-berai memang karena satu alasan yang negatif yaitu penganiayaan, tetapi satu alasan lagi yang positif yaitu apa? Penyebaran Injil. Ya, penyebaran Injil. Itulah kenapa orang Kristen di Yerusalem sebagai pusat kekristenan pada waktu itu berpencar. Dan yang berpencar ini ya 12 suku Israel, macam-macam, bermacam-macam, ya ke berbagai daerah. Daerah Samaria, daerah sekitarnya, daerah orang-orang yang bukan Yahudi dan lain-lain, mereka berpencar. Tetapi Yakobus hatinya begitu besar, ingin memberikan pesan kepada semuanya. Surat Yakobus ini bukan hanya kepada orang Kristen Yahudi ke satu tempat saja, misalkan seperti surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, jemaat Kolose, itu kan satu surat untuk satu kota atau satu gereja saja, tetapi Yakobus ini memiliki hati untuk kepada semua gereja. Semua gereja yang ada, tolong baca suratku ini baik-baik. Suratku ini begitu penting. Bisa diterima oleh siapapun gerejanya. Siapapun orang Kristennya. Kalau di dalam tradisi Yahudi perjanjian lama, kaum diaspora itu memang mengacu kepada orang Israel yang sudah tercerai-berai kan ya, sudah tercerai-berai di berbagai penjajahan misalkan di negeri Babel dan lain-lain. Tetapi pada zaman Yakobus ini, siapakah suku perantauan itu? Siapakah kaum diaspora itu? Semua orang Kristen yang ada. Baik orang Kristen yang Yahudi sebelumnya, maupun orang Kristen dari non-Yahudi, tolong perhatikan pesanku ini. Pesanku ini sangat penting. Pesanku itu tentang iman di dalam pencobaan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Itu kalimat terkenal dari Yakobus. Jadi ini untuk orang Kristen sepanjang seluruh zaman dan untuk kita juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk kita sebagai orang Kristen dan apa yang disampaikan oleh Yakobus di dalam perikop atau ayat-ayat yang kita bahas pada hari ini, ada dua nasihat dan dua alasan kenapa mengikuti nasihat ini. Inilah pesan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu dua nasihat dan dua alasan kenapa kita harus mengikuti dua nasihat itu. Ayat 2. Di situ Yakobus mengatakan bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, joy, anggaplah sebagai suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dari ayat ini kita dapat menemukan dua nasihat. Memang kelihatannya cuma satu kalimat. Tetapi dari ayat ini kita bisa menemukan dua nasihat. Yang pertama adalah dalam perjalanan kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan kehidupan kita, kita pasti akan bertemu yang dinamakan dengan pencobaan.
Itu pasti, ya, maupun ujian. Itu pasti. Namanya kehidupan itu ada pencobaan dan juga ujian. Nanti kita ketemu. Suatu hari nanti akan bertemu. Namanya juga hidup di dunia yang berdosa ya. Dulu saja dunia sebelum jatuh ke dalam dosa ya, sudah ada pencobaan dan ujian. Iblis masuk ke dunia ini dalam bentuk ular. Dunia belum jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Ada pencobaan dan ujian. Apalagi dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Apa yang kita harapkan? Masa kita harapkan, Tuhan, saya ingin menjalani hidup ini dengan nyaman, tenang, senang, gak ada pencobaan dan ujian. Itu harapan palsu. Dunia yang belum jatuh dalam dosa, Taman Eden, sebelum Adam dan Hawa dan jatuh ke dalam dosa saja, sudah ada pencobaan dan ujian kok. Kenapa kita harapkan dunia ini lega-lega saja, nggak ada pencobaan dan ujian? Itu harapan palsu. Nasihat Yakobus di sini mengatakan bahwa suatu hari nanti kita akan bertemu dengan pencobaan dan ujian. Ada ancaman, ada musuh bagi setiap makhluk hidup karena memang dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Karena dosa, maka dunia ini ada sakit penyakit. Karena dosa, dunia ini ada penderitaan. Karena dosa, dunia ini ada kematian. Dan bukan hanya karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa, makanya ada pencobaan. Tapi kita tahu bahwa ada iblis yang seperti singa mengaum, berkeliling-keliling, mencari mangsa yang siap dia telan. Dunia ini hostile, dunia ini penuh bahaya. Ada pencobaan, ada iblis. Bayangkan ada singa di depan kita, kita waspadanya seperti apa? Ada orang yang kena COVID di dekat kita, kita langsung waspadanya seperti apa? Dunia ini ada pencobaan, dunia ini ada bahaya. Maka sangat penting, kita perlu berjaga-jaga setiap saat. Ya, kita perlu berjaga-jaga setiap saat, memakai masker kalau zaman COVID ya. Tapi kalau ketemu singa, wah, kita berjaga-jaganya kayak gimana ya? Nggak bisa ya. Kita harus lari, kabur. Dua solusi dalam menghadapi pencobaan ya, lari. Kalau bisa bertahan, bertahan. Kabur, karena kita lemah. Tetapi Alkitab menjelaskan bagaimana kita berjaga-jaga dalam pencobaan, ketika menghadapi pencobaan supaya tidak jatuh, yaitu caranya dengan apa? Dengan berdoa. Dosa dilawan dengan doa. Hilangkan S-nya. Kalau kita ingat cobaan dosa, ya hilangkan S-nya aja. Harus berdoa. Harus berdoa. Maka sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersaat teduh pagi hari. Ya, pagi hari harus bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan. Ada kesulitan? Ada. Capek? Capek. Ngantuk? Ngantuk. Males? Males. Tapi itulah awal proteksi kita. Ya, perlindungan pertama kita menjalani hari ini adalah doa. Berdoa kepada Tuhan. Adanya pencobaan mengingatkan kita untuk berdoa kepada Allah, kepada Yesus Kristus yang sudah menang atas cobaan. Kita punya teladan kok. Yesus Kristus pernah bertubi-tubi dicobai, pernah mengalami banyak pencobaan, dan dia berhasil. Dia berhasil sebagai manusia ketika menghadapi pencobaan. Dia bukan berhasil sebagai Tuhan. Tuhan gak perlu berhasil, pasti berhasil. Ketika Yesus dicobai untuk jatuh ke dalam dosa, dia berhasil sebagai manusia, bukan Tuhannya. Memang Yesus adalah Tuhan sekaligus manusia. Tapi Tuhan tidak mungkin berdosa karena dia maha kuasa. Tetapi manusia bisa saja berdosa karena manusia. Yang tidak bisa berdosa bukanlah manusia. Ya, yang tidak bisa berdosa hanya Allah dan malaikat pilihannya. Iblis bisa berdosa, bahkan dosanya besar. Kita manusia berdosa, bisa berdosa. Yang tidak berdosa hanya Allah dan malaikat-malaikat pilihannya. Yang tidak bisa berdosa, gitu ya. Yang kedua, nasihat kedua, anggaplah.
Ini penting ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kata ini anggaplah sebagai suatu sukacita bila jatuh dalam berbagai pencobaan. Kok Yakobus nasihatin aneh gini ya? Jatuh ke dalam pencobaan, senyum, ketawa. Kena COVID, ketawa. Aneh kan? Oh bukan gitu ya, salah ini. Salah, itu terjemahan penafsiran yang salah. Yakobus bukan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang masokis ataupun asketis. Masokis itu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian adalah puas, sukacita, senang kalau menderita, kalau sakit. Ada yang sakit COVID suka? Mungkin ada. Namanya orang masokis atau orang asketis. Bisa aja. Asketis orang yang pantang kenikmatan dan kesenangan demi tercapainya pertumbuhan rohani. Ini bedanya antara masokis sama asketis. Ya. Sama-sama suka menderita, sama-sama suka sakit, tapi orang masokis ini demi sakit itu sendiri dia puas. Tetapi orang asketis ini suka sakit, suka menderita, supaya meningkat kerohaniannya. Itu ya. Yakobus bukan mengajarkan kita seperti ini. Yakobus mengajarkan kita itu seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalimat yang lebih tepat dari ayat ini adalah di dalam bahasa Inggrisnya. Count it all joy. Hitunglah sebagai sukacita when you meet trials. Ketika kamu bertemu dengan pencobaan of various kinds. Yang berbagai macam. Bukan jatuh. Bertemu. Ya, masih belum jatuh, tapi kita bertemu dengan pencobaan, anggaplah itu kebahagiaan. Bukan ketika jatuh dalam pencobaan, bukan ketika sakit, bukan ketika kita menderita, kita sukacita. Bukan. Pasti sedih. Pasti mengeluh. Tapi yang dimaksudkan oleh Yakobus adalah, saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Wah, maksudnya apa sih Yakobus ya? Hendaklah merasa beruntung kalau bertemu dengan pencobaan. Jangan merasa susah, jangan merasa rugi kalau bertemu, menghadapi, masuk ke dalam pencobaan. Di ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 2 ini dimulai dengan kata apa? Anggaplah. Kata ini menjelaskan soal apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudah, anggaplah ini rencana Tuhan yang baik untuk kamu. Sudah, anggaplah ini semua adalah ujian dari Tuhan yang menguatkan kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, anggaplah di sini adalah bicara soal respons. Soal respons kita sebagai manusia ketika menghadapi apa? Pencobaan. Sudah tabah ya. Ya, anggap sebuah keuntungan, sukacita kalau kita mengalami pencobaan, menghadapi pencobaan. Ketika kita berespons terhadap pencobaan, apakah kita tabah atau kalah? Ya, apakah kita kuat bertahan ataukah kita mundur imannya? Udah, nggak peduli. Saya jadi tidak setia sama Tuhan, malas berdoa, malas baca Alkitab. Percuma ibadah. Saya sakit COVID. Datang ibadah kok sakit. Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih bahagia mana? Kena COVID di gereja atau di restoran? Lebih sukacita mana? Sukacita dari Tuhan ya. Sama-sama kena COVID, tapi kena COVID-nya di gereja, satu di gereja, satu di restoran, atau di pesta. Ya lebih berharga kena di gereja dong. Ya, meskipun tentu kita tidak ingin kena di mana-mana. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus belajar merespons dengan baik. Ya, merespon dengan baik dari segala situasi dan kondisi yang ada. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan satu kalimat begini. Man is not what he thinks, man is not what he eats, man is not what he gains, man is not what he behaves, man is not what he feels, but man is what he reacts before God. Kutipan ini, Pak Tong menjelaskan soal apa? Respons. Anggaplah. Ya. Berespons. Manusia itu
bukan soal apa yang dia makan, bukan soal apa yang dia pikir, bukan soal apa yang dia dapatkan peroleh, bukan apa yang dia lakukan, bukan apa yang dia rasa, tetapi manusia adalah bagaimana dia bereaksi kepada Allah, berespons kepada Allah. Ini manusia. Manusia didefinisikan oleh respons kita kepada Allah. Respons terhadap situasi dan kondisi. Itu baru manusia. Bukan apa yang dia makan, apa yang dia pikir, apa yang dia rasa, apa yang dia peroleh. Ini nasihat Yakobus, yaitu berespons dengan tepat ketika kamu menghadapi pencobaan. Dan responnya apa? Sukacita. Sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah penyakit COVID bisa mengalahkan sukacita di dalam Tuhan? Apakah pandemi ini mengalahkan sukacita kita dalam Tuhan? Kalau kita kalah, ya, berarti kita gagal dalam memahami Tuhan. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Kita perlu minta pertolongan Roh Kudus. Karena kita lemah, kita berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa respon kita terhadap COVID ini sebagai orang Kristen? Apakah sudah tepat atau malah tidak tepat? Teman saya pernah sharingkan suatu ekstrim di dalam pandemi ini, yaitu ekstrim dua orang. Ya, satu sisi kanan, satu sisi kiri. Yang kiri itu sangat cuek sekali dari COVID, peduli. Bahkan sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lihat berita, masih ada yang katakan, oh, COVID itu ada ya? Ah, COVID itu hoax. Bayangkan ya. Sampai sekarang masih ada aja orang yang kayak gitu. Yang baru tahu, aduh cuek ah. Nggak pakai masker, kemana-mana, jalan-jalan. Udah, COVID itu bisa sembuh langsung. Udah, nggak usah peduli. Nggak usah vaksin. Wah, bayangkan. Ekstrim yang satu, cuek abis. Ekstrim yang satu lagi, ekstrim kanan, ketakutan luar biasa. Khawatir. Paranoid. Orang yang datang fisik ke gereja, orang bodoh semua. Kan bisa online. Di rumah aja ibadah. Nggak usah ke gereja. Bodoh. Akhirnya di rumah terus. Restoran, ngapain pergi ke restoran? Bisa GoFood. GoFood, masukin oven, microwave, panasin, mati semua virus. Wah, begitu hati-hati, semua harus semprot. Takut luar biasa, sampai mengandalkan bahwa kesehatanku karena usahaku. Ini dua ekstrim Bapak Ibu Saudara sekalian. Cuek abis, takut abis. Nah, sebagai orang Kristen bagaimana kita berespons terhadap situasi dan kondisi yang ada? Ya harus seimbang. Harus bergantung sama Tuhan. Kita harus jaga protokol dengan ketat, dengan sungguh-sungguh, dengan baik, siap sedia. Ya, melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan. Tetapi kalau tugas dan panggilan dari Tuhan kita harus hadir, hadir. Kalau Tuhan tidak minta kita hadir, harus istirahat, ya istirahat. Siap melayani Tuhan ketika kita sehat, tetapi siap juga kalau Tuhan izinkan kita sakit. Kalau sakit, nggak bisa melayani, udah terima aja. Ya, saya juga sama Bapak Ibu Saudara, bagaimana sebagai pengkhotbah bersiap-siap kalau saya kena COVID. Ya udah, anggap aja libur 2 minggu gitu ya. Tapi memang bisa kekurangan penghasilan, kekurangan perhatian, bisa kesendirian. Nah, itu kita butuh orang. Ya, butuh sesama, butuh teman. Ya, kita perlu berdoa. Minta bijaksana, minta iman kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, respons kita lebih penting dari situasi dan kondisi yang ada. Respons kita lebih penting daripada situasi dan kondisi yang ada di luar kita, yang di sekitar kita, yang kita alami. Respon itu penting. Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dengar kabar dari jemaat di Semarang, ambulans tidak berhenti lewat. Kota menjadi sepi. Rumah sakit penuh. Ya. Itu yang kita alami juga, baik di Jogja maupun di Solo sama. Hari kemarin
Tempat makan itu mulai take away semua kan. Jalanan mulai sepi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat peristiwa ini yang terjadi akhir-akhir ini, bagaimana kita berespon terhadap peristiwa itu? Itu lebih penting daripada situasi dan kondisi yang terjadi. Ya, sudahkah kita berdoa bagi kota-kota itu? Minimal berdoa aja. Sudahkah kita dukung program pemerintah menekan COVID dengan baik? Ya, kita dukung. Oke, kita perketat supaya COVID-nya turunlah minimal. Terus kita yang belum vaksin, coba vaksin. Supaya efeknya tidak terlalu parah ketika kita sakit COVID. Ya, kalau ada kesempatan vaksin, kita kasih tahu teman kita, teman, ayo vaksin udah. Di barat, Bapak Ibu Saudara sekalian, di barat, orang-orang barat, Amerika kayak gitu ya, semua vaksin. Barengan. Datang ke pertemuan banyak orang udah nggak pakai masker. Karena semua udah vaksin kok. Ya. Itu mereka. Mereka sudah melewati kesulitan itu, kenapa kita nggak belajar sama mereka? Mereka udah lebih pede. Kita udah vaksin semua, sudah 2 kali, sudah oke, kuat. Sudah, datang tidak pakai masker, berkumpul, karena sudah vaksin semua. Sedangkan kita, ada yang vaksin udah, ada yang belum. Ada yang males, ada yang mendorong. Kurang kompak. Ya, kurang kompak. Beberapa hari yang lalu juga, saya dapat kabar, papa saya kena COVID di kantornya, di Jakarta. Umur 66. Ya, Jakarta lagi parah-parahnya zona hitam, ya. Banyak sekali COVID-nya. Apa respon saya sebagai anak yang jauh dari ayah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sekarang papa saya lagi isolasi mandiri di hotel ya. Belum bisa pulang ke Bandung, dia harus isolasi sendirian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya saya sebagai hamba Tuhan ya, sebagai anak juga ya paling cuman bisa video call ya, ajak mama, ayo bertiga video call, ngobrol-ngobrol, doain papa saya. Udah, kita hanya bisa berdoa kok menghadapi pencobaan dan ujian. Atau saya ajak saudara kandung yang lainnya, yuk kalau sempat kita video call, temenin papa sakit ya, udah tua. Memang papa saya sudah vaksin 2 kali ya, sudah divaksin 2 kali, tetapi efeknya sama, sakit kepala, pusing sekarang gitu ya. Lagi isolasi sendirian. Apa yang kita bisa berespons terhadap situasi dan kondisi yang ada? Berdoa. Ya, berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu seperti doa Bapa kami. Lepaskanlah kami dari yang jahat, jauhkanlah kami dari pencobaan. Respons kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat perlu kita perhatikan ketika kita berhadapan dengan segala peristiwa. Ada yang masuk ke dalam pencobaan jadi marah, kesal, komplain ke Tuhan, tidak beriman, hancur, kecewa sama Tuhan, semakin jadi beban bagi orang lain. Ada yang seperti itu. Ketika berhadapan dengan pencobaan, malah jadi beban, marah. Tetapi ada yang masuk ke dalam pencobaan, justru semakin kuat, semakin bergantung sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, semakin menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang mengetahui bagaimana berespons dengan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan terhadap peristiwa dan situasi kondisi yang ada, itu adalah orang yang bijaksana. Orang yang bisa tahu bagaimana berespon dengan tepat sesuai dengan yang Tuhan mau ketika situasi dan kondisi begitu kacau, itu adalah orang yang bijaksana. Yakobus mengatakan, saudara-saudara, ayolah, kalau kalian mengalami pencobaan, anggaplah kalian beruntung. Bersukacitalah. Karena Tuhan menguatkan, Tuhan menyertai. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, 12 suku di perantauan itu, apalagi abad pertama, sangat susah. Ya. Mereka pencobanya bukan COVID, mereka pencobanya pedang, singa, pemerintah. Ya, kamu Kristen, penjara, bunuh, bakar. Itu pencobaan yang mereka alami. Itu alasan, itu 2 nasihat. Yang selanjutnya,
Yang akan kita renungkan dua alasan kenapa kita harus ikut nasihat ini. Alasan pertama di ayat 3, mari kita baca ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Testing of your faith produces steadfastness. Keuntungan ketika masuk ke dalam pencobaan adalah kita boleh semakin dibentuk menjadi dewasa, lebih dewasa. Bila orang-orang Kristen terus bergantung sama Tuhan, terus setia, terus percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka orang-orang Kristen akan memperoleh apa? Ketabahan, endurance. Ketekunan ini terjemahan lainnya adalah steadfastness. Steadfastness itu artinya apa? Kesetiaan, ketekunan, ketabahan. Ya, kita akan mendapatkan ketabahan melalui segala pencobaan yang kita hadapi. Inilah yang Yakobus harapkan. Ya, yang Yakobus kasih tahu ke kita. Nah, dalam ayat ini Yakobus menjelaskan bahwa pencobaan itu adalah bagian dari ujian terhadap iman. Pencobaan itu adalah bagian ujian dari terhadap iman kita. Apa perbedaan pencobaan dan ujian? Tadi saya sudah jelaskan secara singkat bahwa pencobaan itu datangnya dari iblis untuk menghancurkan kita, membuat kita tidak beriman, membuat kita hopeless, tidak berpengharapan. Tetapi ujian itu datangnya dari Tuhan, membuat kita lebih bergantung sama Tuhan, dan Tuhan menginginkan kita untuk naik kelas, naik semakin dewasa sebagai pengikut Kristus. Pencobaan dan ujian peristiwanya sama, di baliknya berbeda. Yang mendoakannya berbeda. Tuhan mendoakan kita supaya berhasil, iblis mendoakan kita supaya gagal. Ya, makanya kita sederhananya pencobaan itu dari iblis, ujian itu dari Tuhan. Tapi di belakangnya lagi kita tahu, iblis bisa mencobai kita pun seizin siapa? Ingat kisah Ayub. Iblis bisa mencobai kita itu seizin Tuhan. Maka kita bisa katakan juga baik pencobaan ataupun ujiannya dari Tuhan. Peristiwanya bisa sama. COVID-nya bisa sama. Itu bisa sebagai ujian, bisa juga sebagai cobaan. Ya, iman yang sejati harus diuji, harus dicobai. Itu iman. Ya, iman yang murni adalah iman yang lulus pencobaan dan ujian. Makanya Yakobus katakan, berbahagialah, berarti iman kamu tuh sudah siap dicobai dan diuji. Supaya kamu sadar bahwa kamu tuh imannya murni, nggak palsu. Supaya kamu nanti di surga nanti, di hadapan Tuhan nanti, jangan ngomong kayak gini. Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku melakukan mujizat demi namamu? Bukankah aku menggunakan nama Yesus demi namamu? Berbuat baik demi namamu? Tetapi kenapa engkau menyangkal aku dan engkau mengatakan aku sebagai pembuat kejahatan? Itu karena imannya tidak diuji. Itu imannya nggak murni. Maka Yakobus katakan, bersukacitalah imanmu itu diuji oleh Tuhan. Berarti kamu semakin mengenal imanmu. Deklarasi terbaik dari surat Yakobus adalah iman tanpa perbuatan itu mati. Wah, ini sangat penting ya. Kita memahami iman dan perbuatan. Ini tema besar dari surat Yakobus. Nah, saya ingin kita merenungkan tentang iman ya. Tentang iman. Teologi Luther itu sama dengan Yakobus. Luther itu sangat menekankan sebenarnya tentang iman ya, tentang iman. Tetapi Yakobus pun tekankan iman sebenarnya karena iman tanpa perbuatan mati. Memang Yakobus menjelaskan banyak perbuatan, tetapi perbuatan yang didasarkan iman. Jadi baik Martin Luther dan Yakobus tuh sebenarnya menekankan iman juga. Luther pernah menjelaskan dalam pengantarnya di dalam kitab Roma menyatakan bahwa iman yang sejati itu merupakan sesuatu yang hidup, sibuk, aktif, perkasa. Real faith is a living, busy, active, mighty thing. Itu kata Luther. Iman ini mustahil untuk tidak melakukan perbuatan baik. Iman ini tidak pernah menanyakan apakah pekerjaan baik itu harus dilakukan atau tidak. Ya, iman yang sejati itu nggak pernah tanya, ini saya harus lakukan nggak? Kalau memang pekerjaan baik, langsung lakukan. Jangan ngeluh.
Kalau perbuatan jahat baru pikir ulang. Itu iman yang sejati. Kalau memang pekerjaan baik, lakukan, lakukan. Dengan bijaksana tentunya ya. Kalau perbuatan jahat baru mikir, gitu dong. Kita kan sering kebalik. Mau pelayanan, mikir ulang. Mau berbuat jahat, langsung. Luther katakan, iman yang sejati itu mustahil untuk tidak melakukan perbuatan baik. Nggak pernah tanya-tanya. Kalau memang perbuatan baik, saya lakukan. Itu iman ya, iman. Siapapun yang tidak melakukan pekerjaan seperti itu adalah orang tidak percaya. Wah ini Luther marahin benar-benar ya orang Kristen. Kalau kamu katanya punya iman kepada Yesus Kristus, malas berbuat baik, bukan orang Kristen. Jadi tidak mungkin memisahkan perbuatan dari iman. Sama mustahilnya memisahkan panas dan cahaya dari api. Ya, iman itu layaknya api. Ada api, ada cahaya dan panas. Ada iman, ada perbuatan baik. Ada perbuatan kasih. Yakobus katakan ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketabahan, ketekunan. Ketabahan, ketekunan untuk apa? Untuk bisa terus bergantung kepada Allah dan juga hidup dalam kekudusan. Nah ini alasan pertama. Kenapa kamu harus bersuka cita ketika hadapi pencobaan? Karena kamu imannya diuji dan kamu bisa mengerti iman kamu bahwa kamu itu semakin kuat. Alasan terakhir, alasan kedua di ayat 4, dan biarlah ketekunan, steadfastness, itu memperoleh buah yang matang, full effect, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi Yakobus katakan, biarlah ketabahan itu memperoleh buah yang matang, supaya jadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ini alasan kedua. Jadi dari ketabahan, dari ketekunan itu, kamu akan menghasilkan buah yang matang. Bahasa Inggrisnya itu adalah full effect. Efek yang penuh ya dari hidupmu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi berkat intinya, maka buah iman itu banyak bermunculan. Itu maksud Yakobus. Alasan kedua ini sesuai dengan Roma 5 ayat 3 sampai 5. Mari kita baca sama-sama. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian baik yang secara offline maupun secara online. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Ini sesuai ya dengan nasihat Rasul Paulus. Roma 5 ayat 3 sampai 5, 1 2 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita berbahagia, bersukacita ketika berhadapan dengan pencobaan? Karena berarti iman kita diuji, satu. Alasan yang kedua adalah kita akan memperoleh buah yang matang. Kita akan merasa lengkap. Iman kita tuh lengkap ketika kita diuji. Kita akan merasa tak kekurangan apapun. Karena apa? Karena Allah memberikan pengharapan. Karena Allah memberikan berkatnya. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Matius 7 ayat 20 mengatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, dari hasil perbuatan kita sebagai orang Kristen lah kita dikenal. Perbuatan kita, bukan iman kita. Meskipun kita tahu iman kita itu akan menghasilkan perbuatan, tapi kita itu dikenal dari apa? Buahnya, perbuatan baik kita. Itulah orang Kristen dikenal. Mari kita sama-sama berespons dengan lebih tepat, dengan lebih bijaksana dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi. Mari kita sama-sama lebih tekun berdoa, khususnya yang menghadapi pencobaan. Mari kita terus beriman kepada Tuhan di dalam kondisi yang memang tidak mudah ini. Kita berdoa pada Tuhan seperti yang diminta oleh Jim Elliot yang meninggal pada usia yang sangat muda, yaitu umur 29 tahun.
Jim Elliot pernah memohon begini, Lord, give me firmness without hardness, steadfastness without dogmatism, love without weakness. Tuhan, berikan aku keteguhan tanpa kebebalan atau kekerasan kepala, ya, keras kepala. Berikan aku keteguhan tanpa hati yang bebal. Berikan aku ketabahan tanpa dogmatisme, itu adalah kekakuan, ya. Kekakuan, tidak peduli pendapat orang, itu dogmatisme. Udah cuek, saya percaya iman saya udah, nggak perlu pendapat. Tidak, ya. Berikan ketabahan tanpa kekakuan, dogmatisme, dan juga kasih tanpa kelemahan. Kiranya kita boleh tabah menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mudah. Kiranya kita juga bisa tabah menghadapi sakit penyakit, kesulitan hidup bersama dengan Kristus. Sebab di dalam Kristuslah kita bisa menanggung segala perkara. Kiranya sebagai orang Kristen kita punya karakter yang tabah seperti Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat kita yang sudah dicobai terlebih dahulu dan dia menang. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh dikuatkan kembali oleh firman Tuhan bagaimana kami berespons terhadap situasi dan kondisi yang tidak mudah ini. Ampuni kami Tuhan jika kami seringkali berespons dengan cara yang salah, marah-marah ke Tuhan, berkeluh kesah, tidak berkesudahan, menyakiti hati Tuhan. Ampuni jika kami seringkali berespons secara salah dan kurang bijaksana. Dan mohon anugerah-Mu Tuhan, kiranya kami bisa lebih bijaksana lagi dalam meresponi segala sesuatu, karena kami dinilai Tuhan dari bagaimana kami berespons kepada Tuhan, kepada situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya kami bisa kuat, bisa tabah menghadapi segala pencobaan dan ujian dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, karena kami ini lemah. Tapi Roh Kudus adalah pribadi yang kuat. Roh Kuduslah yang menolong kami untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.